Cinggudel. Ya, akhirnya kita balik lagi ke channel YouTube ini dengan Q&A ya. Yang mohon maaf sebenarnya sudah saya siapkan dari hampir 2 bulan yang lalu ya. Cuma aku baru sempat buat take videonya. Jadi sesuai judul video ini kita akan ngebahas soal Korea trip aku waktu bulan Februari kemarin. But before that, don't forget to support me by subscribing to my channel dan nyalakan notifikasinya jadi kamu selalu tahu kalau ada video baru dari aku. Baiklah, langsung saja dari banyaknya pertanyaan yang masuk, itu udah aku saring ke beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjawab hampir semua dari yang kalian tanyakan gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak, maaf kalau ngelunjak, kalau boleh share itinerary versimu selama di sana dong, thank you in advance. Oke, nggak apa banget, aku senang buat ngeliatin itineraryku. Cuma disclaimer ini 70%-nya sendiri itu kurang lebih fangirling agenda ya, bukan yang kayak tourist attraction gitu. Ini buat itinerary aku kemarin, aku berangkat itu tanggal 13 malam jam 10-an, terus landingnya jam 8, terus aku langsung ke kos KJW karena aku nginep di sana dulu. Ini kan aku berangkat sendiri nih, jadi aku istirahat, terus aku ikut ke aktivitasnya KJW hari itu, yaitu dia pergi ke Noodle Island. Jadi aku ikut juga buat napak tilasnya Haechan yang first love di situ ya, first love. Terus lanjut besoknya karena itu udah hari hanya fan meeting Stray Kids Day 2, jadi aku berangkat ke Incheon, nginep di sana, terus hari Minggunya juga masih fan meeting. Tanggal 17-nya hari Senin itu aku berangkat ke Airbnb aku karena ada aku yang nonton Illichil di Indonesia itu udah nyusul juga ke Korea. Jadi kita check in terus istirahat soalnya sama-sama capek. Soalnya ada aku juga baru selesai konser tuh langsung berangkat ke Korea gitu loh di hari yang sama karena konsernya agak siang sore gitu kan. Hari Selasanya kita mulai aktivitas ke gedung YG dulu, terus kita lanjut ke birthday cafe event hopping di daerah sana dekat Mapogu nama daerahnya. Jadi itu emang kayak banyak banget kafe-kafe lucu gitu. Kita tuh sebenarnya di sana tuh nyari kafe yang ada birthday eventnya Jonghwan sama DK sama Jongwoo karena waktu itu mereka yang ulang tahun di waktu kita lagi ke sana. Kita juga ke Hongdae sama ke gedung KQ, walaupun in the end gedungnya kita nggak ngerti ini bener yang gedungnya yang ini atau bukan, atau ya itu ya kita nggak masuk dan udah terlalu malam juga ya. Ini tuh kita ngelompokin setiap harinya itu berdasarkan lokasinya. Jadi kita kan pertama ngelis dulu nih kita mau kemana aja, terus kita cari di Naver dan kita titik-titikin gitu. Nah terus barulah kita kelompokkan, oh kayaknya akan lebih rasional kalau kita berangkatnya itu di daerah sini dulu seharian, ntar besok di daerah sini dulu gitu. Karena awalnya kita coba minta itinerary sama ChatGPT dan diarahkannya itu kayak, oh hari ini agensi tour, jadi ke gedung SM, ke gedung YG, gedung Hype, gedung JYP, yang mana itu jauh-jauh semua, terutama yang JYP sama SM itu kan udah rada ngelintas air gitu ya. Kayak dia nggak di satu daratan yang sama Hype dan YG gitu. Pokoknya itu jauh-jauh deh kalau kalian lihat di Naver. Nah setelah itu kita lanjut ke hari Rabu. Nah hari Rabu ini kita jadwalnya main ke gedung SM. Jadi gedung SM itu dekat daerah Songsu. Jadi setelah ke gedung SM kita ke Kwangya-nya di sana karena emang sebenarnya kita ke agensi ini nggak ngapa-ngapain sih guys. Cuma alhamdulillahnya waktu YG kemarin itu ketemu sama Jonghwan kan, itu rezeki nomplok emang. Kita ke sana tuh beneran cuma ini gedung YG, oke. Terus udah sebenarnya cuma mau foto, take konten bentar, habis itu pulang gitu. Bukan pulang, habis itu pergi ke tempat selanjutnya gitu kan. Nah waktu yang ke SM dia kan punya store Kwangya. Nah di Kwangya itu kita sempat belanja bentar, habis itu baru lanjut keluar karena daerah sana deket sama Seoul Forest yang ada bench yang ada tulisan marknya itu loh. Aku nggak tahu itu sebenarnya sejarahnya bagaimana, tapi intinya kita kesana buat napak tilas. Kita lanjut ke Songsu, di sekitaran Songsu itu. Jadi di sana itu banyak kayak flagship store gitu yang buat beli tas, beli sepatu, terus ada kafe-kafe juga. Nah kita ke sana-sana tuh. Kita juga salah satunya tuh ke kafe yang katanya tuh Haechan pernah ngerekomendasiin, namanya Seasony, tulisannya Seasony. Itu tuh kalau misalnya ditulis dalam tulisan Hangul jadinya tuh Seasony gitu loh. Nah that's why kan masuk banget sama N-Citizen gitu kan. Dan itu beneran enak teman-teman, aku rekomendasiin juga buat cobain ke sana. Terus kita ke Olive Young, ke Stem Oil gitu-gitulah. Lanjut di hari Kamis. Nah ini jadwalnya JYP. Dia di daerah apa ya nama daerahnya ini ya? Aduh aku lupa lagi. Pokoknya udah Gangnam kesananya lagi gitu. Kita ke Lotte World dulu karena kan ya itu tempat atraksi ya, tempat rekreasi. Jadi kita mau ngabisin waktu di sana dulu, baru kayak yang lain-lainnya tuh terakhir-terakhirnya gitu. Karena Lotte World juga nggak buka sampai malam deh kayaknya. Aku lupa deh. Oh ini tuh dekat Sokchon Lake gitu. Gangnam tuh yang lama, gedung lamanya JYP.
Nah, kita ke Jaehaesok Pudding Cafe, itu napak tilasnya Stray Kids. Di vlognya mereka itu Han, Lino, sama Seungmin pernah nge-vlog di situ. Terus kita lanjut ke gedung JYP. Nah, pas banget di seberangnya gedung JYP itu tuh ada Gelateria Peony. Ya, betul. Itu katanya tuh si Felix sama Hyunjin tuh punya es krim favoritnya di situ. Jadi aku cobain di sana. Nah, setelah itu kita pulang dan besoknya lanjut ke, nah ini baru yang itinerary-nya turis ya. Pertama kita ke Gyeongbokgung Palace karena kayak belum ke Korea kalau belum istana kerajaannya gitu kan. Ini tip buat kalian kalau misalnya mau masuknya gratis, karena kayaknya bayar 3.000 won atau berapa gitu kalau mau masuk. Tapi kalau pakai hanbok itu gratis. Dan sekalian gak sih udah sampai sana masa fotonya nggak pakai hanbok gitu kan. Jadi di situ banyak banget tempat sewa hanbok, nggak usah pusing, tinggal kalian masuk terus kayak oh kayaknya ini yang bagus, oh kayaknya ini lebih murah gitu, tentuin sendiri aja. Selanjutnya kita jalan gak jauh dari sana itu Insadong. Insadong itu cultural street, jadi kayak Malioboro-nya Korea gitu loh. Banyak tempat oleh-oleh di situ, terus banyak orang jual jajanan-jajanan juga. Pokoknya itu bebas mau explore gitu kan, sama mau nyari oleh-oleh juga banyak di situ. Lanjut ke Iksondong. Jadi Iksondong ini sebuah jalan juga, tapi dia tuh Hanok Village. Jadi gedung-gedungnya di sana, bukan gedung, gede banget gedung. Bangunan-bangunannya di sana itu tuh rumah-rumahnya tuh dibikin kayak Hanok. Tapi itu tuh basically banyaknya cafe sama restoran atau kayak tempat souvenir gitu. Tapi bangunannya itu Hanok. Jadi sangat kayak otentik Korean tradisional gitu loh. Lanjut setelah dari sana, hari Sabtunya itu kita ke Gangnam. Nah ini itinerary Gangnam, jadi kita ke Golmoksikdang. Ini napak tilas Stray Kids juga. Dulu mereka waktu zaman training suka makan di situ. Itu deket banget sama gedung lamanya JYP. Cuma kemarin kita nggak mampir ke gedung lamanya. Terus kita lanjut ke Coex Mall. Jadi Coex Mall ini tuh yang ada Starfield Library itu loh. Nah setelah dari sana kita belanja di Goto Mall, terus bisa ke K-Star Road. Cuma kemarin kita belum sempat ke sana karena udah kehabisan waktu. Terus di sana juga ada banyak banget tempat foto yang foto strip itu loh, yang self foto itu. Terus abis itu kita ke Tempal Malatang. Sebenarnya Tempal Malatang ini tuh persis sebelahnya Golmoksikdang. Cuma kan gak mungkin kita makan berat 2 kali berturut-turut gitu kan. Jadi kita pisah, makanya Indian kita balik lagi ke deket Golmoksikdang tadi. Hari Minggu ini kita itinerary-nya sebenarnya ke Suwon. Cuma karena aku tuh belum kesampaian ke Star Avenue-nya Lotte Datifri, dan ini tuh di daerah Myeongdong, deket sama tempat nginep kita. Kita ke sana dulu, itu yang tangan-tangannya Stray Kids, NCT Dream gitu-gitu. Jadi kita ke sana. Setelah itu baru berangkat ke Suwon. Nah di Suwon ini tuh sebenarnya kita nggak lama karena udah kesiangan jujur. Jelas kita mampirin buat makan dulu, sama ke ini rumahnya Imsol dan Sonje itu, sama ke beberapa lokasi film yang lain gitu deh. Nah setelah itu besoknya kita tour. Nah Nami Island Tour ini tuh memakan waktu seharian, dan ini kalian nggak bisa pergi sendiri, harus ngambil tour. Itu bisa lihat di Klook. Nah di Klook apa Klook ya nama sebutannya, ya Klook lah gitu. Cari aja tour yang kalian mau. Ada yang paketan ke Nami, yang OBS Valley ini kalau musim dingin ya teman-teman. Kalau nggak berarti nggak ada kayaknya. Terus bisa ke Alpaca World juga, bisa ke Garden of Morning Calm juga. Pokoknya kalian pilih aja paketan yang mana yang kalian mau gitu. Besoknya lagi hari Selasa, ini kan hari terakhir kita bener-bener standby di Korea. Enggak, itu emang sengaja kita kosongin, gak kita kasih itinerary apa-apa awalnya, biar kita punya waktu kosong dimana kalau kita mau balik ke tempat yang kemarin kita datangin karena kepentingan lain gitu, kayak misalnya tadinya mau beli oleh-oleh tapi tadi masih mikir-mikir terus mau balik lagi, atau kayaknya tempat makan di sini enak, ntar kita balik lagi ya gitu. Nah kita tumpuk itu di hari Selasa. Jadi hari Selasa ini emang free time aja, dan menurut aku sebaiknya juga kalian bikin kayak gitu biar ada waktu kosong buat mengerjakan sesuatu yang belum kesampaian gitu. Karena kalau dipadatin banget jadwalnya, ntar ujung-ujungnya nggak dapet. Oh ya by the way, sebenarnya juga di sini tuh kita mau ke Namsan Tower, yang mana itu lokasinya juga deket banget sebenarnya sama tempat nginep kita. Cuma saking deketnya akhirnya kita mengesampingkan itu dulu, dan in the end ternyata nggak kekejar. Oh iya, tadi kan belum ada ke Gedung Hype. Nah Gedung Hype itu tuh setelah kita titik-titikin semua lokasi kita, dia tuh kayak nggak masuk gitu loh di kelompok mana-mana. Jadi akhirnya kita masukin di hari Selasa ini. Kita bener-bener jalan ke Gedung Hype cuma buat foto dan take video bentar, abis itu kita pergi lagi gitu. Nah hari Rabu kita pulang. Lanjut ke pertanyaan kedua, budget bersih dong kak, kalau mau mode hemat kisaran berapa, kalau mode seru-seruan berapa?
Wow, sebenarnya budgeting ini adalah hal yang sangat sulit untuk aku jawab ya teman-teman. Kalau aku sendiri itu tipe yang kalau emang mau liburan itu ya sebisa mungkin dimaksimalin aja, ngerti gak sih? Karena tiket buat ke Korea aja tuh udah 10 juta sendiri buat pulang pergi normalnya. Kalian bisa cari waktu yang emang ada tiket promo mungkin bisa lebih murah, atau malah kalau dapatnya mahal ya lebih mahal lagi gitu kan. Transportasinya sendiri tuh udah mahal, jadi kalau misalnya sampai sana terus nggak kesampaian apa yang dipengenin tuh, kesempatan kedua tuh belum tentu ada gitu loh, ngerti nggak sih? Ya semoga kita bisa balik lagi ke sana gitu kan, amin. Cuma maksudnya udah sampai di sana kalau masih ditahan-tahan tuh kayak sayang gitu loh. Jadi emang kalau aku kemarin nggak yang terlalu ngepres budget banget. Kalau aku tuh better nyiapin budget lebih biar puas gitu. Cuma buat bayangan dari kalian aja, aku kasih deh sedikit gini ya. Buat biaya pokok yang akan kalian keluarkan itu, yang pertama tiket pesawat, pulang pergi, kurang lebih 10 juta kalau kita kemarin. Airbnb atau tempat nginap, itu tergantung berapa harinya. Cuma kalau aku kemarin dapetnya yang 9 sampai 10 juta buat 10 hari 9 malam. Itu jadinya aku berdua sama adik aku jadi 4 sampai 5 juta berdua, sendiri-sendiri maksudnya. Di tempat aku nginap kemarin itu sebenarnya bisa ber3 sampai 4 orang. Cuma mungkin barangnya yang agak PR buat nyusun koper-kopernya gitu ya, biar tetap muat gitu. Pokoknya kalau kalian bener-bener dari Airbnb yang nggak terlalu mahal dan bisa ditempatin rame, itu biasanya lebih hemat. Terus buat transportasinya kayak T-Money gitu-gitu, yang buat bus, buat subway gitu-gitu, 700.000 rupiah alias sekitar 60.000 won. Itu tuh sekalinya jalan, kalau subway itu bisa 1.400, start from 1.400 won ya. Kalau bus itu 1.500 won kalau nggak salah, dan bisa bertambah tergantung jaraknya kalian jalan gitu. Karena taksi di Korea itu sangat mahal teman-teman, kayak bener-bener yang mahal banget. Tapi transportasi umumnya itu juga nggak susah, jadi ya mending transportasi umum saja. Nah, tapi untuk bandaranya itu kan dari Incheon ke Seoul itu lumayan jauh ya teman-teman, kayak 2 jam sendiri, sejam 2 jam kalau naik taksi gitu. Aku ambil bus yang khusus, jadi dia namanya itu limusin gitu, bus limusin. Itu 17.000 sekali jalan. Nah, aku kan bolak-baliknya 2 kali tuh, buat pas datang sama pas pulang. Jadinya kena 400.000 rupiah. Tapi itu udah jauh lebih hemat, karena kalau pakai taksi kalian tahu berapa? Sekali jalan itu hampir 900.000. Ya, semahal itu. Lanjut, buat makan itu rata-rata bisa 8 sampai 12.000 won satu porsi. Rata-rata. Bisa lebih mahal tergantung kalian makan apa. Tapi kalau mau lebih murah agak sulit sebenarnya kalau buat makanan yang fresh. Kecuali kalian mau makan makanan yang kayak dari G25 ya kayaknya nama supermarketnya gitu. Itu kayak Indomaretnya sana gitu. Terus kalian beli makanan instan misalnya, ya itu bisa sih dapatnya di bawah 8.000 won. Cuma ya kalau kalian makan itu terus ya begitu teman-teman. Pinter-pinter kalian aja ngatur makannya gimana. Terus untuk oleh-oleh, kalau misalnya kalian beneran mau beli oleh-oleh ya, itu tergantung kebutuhan. Cuma mungkin aku bisa ngasih range sekitar 1 sampai 3 juta gitu. Tergantung kalian mau beli berapa banyak dan apa gitu loh. Cuma aku biasanya nyiapin budget segitu kalau aku liburan ke luar negeri. Selanjutnya untuk yang wisata, tadi kan yang pokok tuh. Nah, yang buat wisatanya, buat Nami Tour itu tergantung paketnya. Cuma kemarin aku kena 775.000 rupiah. Terus Lotte World itu sebenarnya tiket masuknya yang reguler itu 63.000 won. Cuma kemarin aku dapat diskon karena bayarnya pakai Mastercard, jadi di diskon 12.000 won gitu. Jadi aku bayarnya tuh around 600.000 karena aku pakai Magic Pass biar bisa nge-skip antrian wahana. Nambah lagi 54.000 won, jadi around 630.000. Nah, selanjutnya buat ke Gyeongbokgung Palace, tadi aku udah kasih tahu juga gratis kalau misalnya pakai hanbok, dan sewa hanbok itu bervariasi ya. Cuma standarnya rata-rata itu bisa dari 10.000 won ke atas gitu, 120 ribuan rupiah. In conclusion, kalau berdasarkan yang aku hitung di sini, kurang lebih buat waktu 2 minggu, ini cukup lama ya menurut aku, kurang lebih siapin 25 juta. Kalau mau amannya, lebih bagus 30 juta. Itu biar ada dana daruratnya kalau kalian tiba-tiba pengen apa gitu. Oh ya, buat mengingatkan lagi, aku berangkatnya sendiri ya, nggak pakai tour. Kalau mungkin kalian bisa nyari tour yang bagus dan bisa lebih ngepres budget lagi malahan, itu silakan coba dicari aja. Cuma aku belum bisa merekomendasikan apa-apa sama sekali karena aku sendiri belum coba. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang wajib disiapkan kalau mau ke Korea, baik yang administratif ataupun buat keseharian kak? Baiklah, yang paling pasti sih menurut aku siapin visa, paspor, sama tiket pesawat. Kalau bisa juga kalian udah tukar uang dulu
dulu di Indonesia sebelum berangkat. Tapi kalau misalnya enggak, kayak aku kemarin, itu juga nggak apa-apa karena di bandara Korea itu ada money changer, baik yang ada mbak-mbak tellernya maupun yang mesinnya doang gitu. Cuma kalau kalian menarikkan di luar negeri itu kan harus ingat, kan harus punya kartu Visa atau kartu yang Mastercard atau apapun yang pembayarannya itu bisa internasional gitu loh. Karena kemarin aku narik di mesinnya Hana Bank itu juga pakai kartu Visa. Berapa biaya buat ongkos pulang pergi ke Korea dan apa aja yang harus dibawa ke Korea? Oke, untuk ongkosnya tadi udah aku kasih tahu. Yang pertama itu pastinya baju, outfit, yang mana ini harus disesuaikan sama musim. Kita nggak bisa sembarangan bawa baju kita yang di Indo buat liburan ke Korea, karena bisa jadi baju kita ketipisan terus di sana lagi dingin. Karena oh my god, kan harus tahu anginnya Korea itu menyebalkan banget. Dia itu sebenarnya suhunya nggak seberapa dingin, tapi gara-gara anginnya itu bikin nusuk banget ke kulit gitu loh. Dan bahkan tuh waktu udah spring pun udah berbunga gitu kan tetap dingin. Atau bisa jadi kalian tuh bawa baju tuh ketebelan, jadi sampai sana waktu musim panas kan lagi gelombang panasnya tuh lumayan dan membuat kayak gitu kan, takutnya sakit kalau pakai baju yang nggak sesuai gitu. Nah, kalau autumn dan winter alias musim gugur, musim salju itu sangat amat wajib bawa heat tech. Heat tech ini tuh kalau aku kemarin pakai yang dari Uniqlo, jadi dia tuh bajunya sebenarnya nggak seberapa tebel tapi dia tuh anget gitu loh. Kita bawa coat juga atau bawa padding. Padding ini yang paling ampuh sih kalau untuk musim dingin menurut aku. Dan kalau kalian datang di saat saljunya itu lagi banyak-banyaknya, itu bawa sepatu yang anti air kayak boots gitu, karena kalau enggak nanti sepatunya basah, karena kan salju itu dari air juga ya. Aku juga sangat amat merekomendasikan bawalah bidet portable ya teman-teman. Buat orang Indo seperti kita yang perlu cebok kalau aktivitas di toilet ya teman-teman, toilet di sana tuh 80% lebih nggak ada bidetnya, karena di sana tuh budayanya ya tinggal pakai tisu gitu kan. Cuman kalau kita agak belum bersih rasanya gitu kan, jadi bawa aja bidet portable kosongan. Nanti kalau misalnya mau BAB atau BAK itu di wastafelnya isi air dulu terus baru masuk toilet. Itu akan sangat amat menyelamatkan hidupmu gitu. Selain itu menurut aku kurang lebih yang dibawa sama sih kayak kalau kita traveling biasanya ya, bawa makeup, bawa skincare, sampo, sabun yang mungkin kalian nggak bisa pakai sembarangan dari hotel atau Airbnb gitu, takutnya nggak cocok gitu kan. Atau kalau misalnya kalian mau rincian barang yang biasanya dibawa buat traveling itu bisa cek Q&A umroh aku tahun lalu. Di sana aku udah lebih ngelis lagi apa aja yang aku bawa buat pergi ke luar negeri gitu. Coba dicontoh dari sana aja teman-teman. Lanjut ke cara membooking penginapan dong selama di Korea. Kalau misalnya kalian maunya hotel, itu kan bisa di aplikasi kayak Traveloka, Agoda, Booking.com gitu-gitu bisa. Kalau mau yang kayak apartemen, rumah, atau kayak ya kita kemarin kan apartemen tuh, itu tuh pakai Airbnb. Mostly orang-orang emang sukanya pakai Airbnb sih, karena dia lebih fleksibel gitu loh fasilitasnya yang mau kita dapatkan. Preferensi pemilihannya tuh lebih luas gitu daripada hotel. Rekomendasi Airbnb atau penginapan lain daerah Seoul kak. Teman-teman, Seoul itu luas banget, yang mana kalau kalian sering dengar kayak Hongdae, Myeongdong, Gangnam, Seongsu, itu tuh semuanya masih di Seoul. Jadi bisa disesuaikan aja sama itinerary-nya kalian. Kebanyakan orang dan teman-temanku yang lain yang pernah aku tanyain itu tuh mostly mereka suka nginep di Hongdae karena di sana tuh bisa belanja kali ya. Aku nggak tahu juga preferensinya mereka apa. Cuma ya kalau aku kemarin gara-gara destinasi aku jadinya kita di Myeongdong dulu gitu. Itu enak banget juga. Kalau misalnya kalian penasaran sama Airbnb yang kemarin aku tempatin, bisa cek vlog Koreaku yang part 1, 2, atau 3 terserah. Tapi kalau bisa part 1 itu tuh bisa jadi referensi kalian buat nginep juga, karena menurut aku itu best deal. 900.000 ya kalau nggak salah per malamnya tadi tuh, dan itu fasilitasnya lengkap banget. Dari tempat A ke tempat B itu naik apa, dan itu cari referensi dulu sebelumnya atau gimana. Tuh kalau nggak bisa bahasa asing sama sekali ke Korea aman gak ya Dre? Ngurus visanya susah nggak?